Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada dosen farmakologi dan toksikologi 2, Ibu Apatri Penny Fitrianingsi, SSI MSI, yang telah berkenan menerima tugas presentasi kelompok 2 Farmasi B 2020. Dan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2 ini yaitu membahas tentang mikosis mikosa dan sistemik. Kelompok 2 ini terdiri dari yaitu ada saya sendiri, Syaira Anissa, kemudian ada Adit Suryatama, ada Jasmine Sekar Galuh, ada Cika Puspitasari, ada Irene Yuliani, ada Tasya Luciana, Wilandani Sabila, dan Arsi Auliana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama ada jamur. Jamur merupakan mikroorganisme golongan eukariotik. Jamur berbentuk benang, bercabang, dan mempunyai dinding sel yang sebagai besar terdiri atas kitin dan glukan, dan sebagian kecil dari selulosa dan kitosa. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur yaitu ada 5. Yang pertama, kebutuhan air. Kedua, suhu. Ketiga, substrat atau media. Keempat, komponen penghambat. Kelima, derajat keasaman lingkungan. Lalu selanjutnya ada karakteristik infeksi jamur atau mikosis. Di sini ada tabel karakteristik infeksi jamur. Ada lokasi pada tubuh, ada superficial, tipe patogennya primer, organnya kulit dan rambut, genus yang paling sering tuh Malassezia. Lalu yang kedua ada cutaneous, tipe patogennya primer, organnya kulit dan kuku. Genus yang paling sering adalah Tripohiton, Epidermohiton, dan Microsporum. Lalu ada mukosa. Tipe patogennya tuh ada opportunistik, organnya ada vagina, saluran pencernaan, saluran kencing, dan mata. Genus yang paling sering Candida. Lalu selanjutnya ada sistemik, tipe patogennya opportunistik, organ apa saja seperti paru-paru, otak, sirkulasi darah. Lalu genus yang paling sering Aspergillus, Fusarium candida. Lalu ada Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma, Pneumostis. Lalu ada Cocodiadomis. Next. Lalu selanjutnya ada mikosis. Mikosis merupakan infeksi jamur yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi fisiologis. Inhalasi spora jamur atau pembentukan koloni jamur pada kulit dapat menyebabkan infeksi persisten. Mikosis dapat terjadi pertama kali di kulit atau paru-paru. Ya, selanjutnya ada mikosis mukosa dan sistemik. Jamur mikosis sistemik dan mukosa merupakan infeksi jamur yang menyebar ke seluruh tubuh dan mempengaruhi organ-organ dalam, termasuk paru-paru, hati, sistem saraf pusat, ginjal, jantung, mukosa mulut, usus, dan vagina. Infeksi ini terjadi pada seseorang yang mempunyai sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dalam mekanisme infeksinya terdapat 2 macam, yaitu injeksi primer dan oportunistik. Selanjutnya, mekanisme infeksi. Mekanisme kerja jamur mikosis sistemik meliputi penetrasi, adesi, dan invasi jamur ke dalam sel tubuh. Berbagai jenis jamur menghasilkan enzim atau toksin yang dapat memfasilitasi invasi ke dalam sel tubuh. Setelah invasi, jamur dapat berkembang biak dan menyebabkan kerusakan seluler pada organ terinfeksi.
Selain itu, infeksi jamur mikosis sistemik juga melibatkan interaksi antara jamur dan sistem kekebalan tubuh. Jamur dapat memodulasi respons imun melalui pelepasan protein dan molekul sitokin yang dapat mempengaruhi aktivitas dan fungsi sel imun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis infeksi yang pertama, baltomikosis. Infeksi yang terjadi melalui saluran pernafasan dan dapat juga menyerang kulit, paru-paru, organ viscera tulang, dan sistem syaraf yang disebabkan oleh jamur Blastomycetes dermatitidis dan Blastomycetes brasiliensis klinis. Gejala yang terjadi yaitu demam, batuk, berkeringat, malam, lesi-lesi pada kulit di permukaan terbuka, seperti leher, muka, lengan, dan kaki. Selanjutnya, ada kokidiodomikosis menyerang paru-paru. Infeksi dapat terjadi melalui inhalasi yang disebabkan oleh jamur Coccioides immitis. Gejala yang umum timbul adalah demam, batuk, sakit kepala. Yang ketiga, ada histoplasmosis, infeksi yang terjadi melalui proses pernapasan conidia yang terhirup diliputi oleh makrofag areolar, akhirnya berkembang menjadi sel-sel bertunas yang disebabkan oleh jamur Histoplasma capsulatum. Gejala umum yang ditemukan yaitu pembengkakan limpa dan hati, demam tinggi, anemia. Juga dapat terjadi tukak-tukak pada hidung, mulut, lidah, dan usus halus. Selanjutnya ada Cryptococcus, infeksi yang disebabkan oleh jamur Cryptococcus neoformans yang dapat menyebabkan penyakit meningitis. Infeksi terjadi jika spora masuk melalui inhalasi ke paru-paru. Jamur berkembang biak dalam alveoli dan dapat menimbulkan penyakit pada paru-paru jika faktor predisposisi mendukung. Gejala yang umum ditemukan yaitu pandangan kabur atau penglihatan ganda, nyeri saat menarik napas, leher kaku, kebingungan, batuk kering, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Selanjutnya ada nokardiosis, di mana penyakit ini disebabkan oleh jamur Nocardio asteroides. Infeksi terjadi melalui inhalasi. Kelainan primer terjadi pada paru-paru, menyebar melalui darah, dan dapat menginfeksi ginjal dan otak. Gejala yang umum ditemukan yaitu nyeri di dada saat bernafas, demam, berkeringat di malam hari, kelelahan, dan batuk. Selanjutnya ada jenis infeksi oportunistik. Yang pertama ada kandidiasis, di mana kandidiasis ini penyakit jamur yang menyerang mukosa mulut, orofaring, dan traktus gastrointestinal, di mana infeksi ini terjadi melalui kontak, tertelan, lesi traumatik. Gejala yang umum ditemukannya itu bercak kuning atau putih pada rongga mulut, seperti lidah, gusi, pipi, bagian dalam, langit-langit mulut, pangkal tenggorokan, dan bibir yang tidak hilang. Yang kedua ada aspergillosis, di mana infeksi ini yang disebabkan oleh jamur aspergillus terdapat bebas di udara. Cara infeksi tergantung lokasi yang diinfeksi, ada beberapa bentuk yaitu aspergillosis kulit, aspergillosis sinus, aspergillosis paru, aspergillosis sistemik. Gejala yang umum ditemukan yaitu sulit bernapas, sesak napas, dan lemas. Selanjutnya ada pengobatan. Yang pertama, fluconazole, mekanisme kerjanya dengan cara mengganggu pembentukan ergosterol. Ergosterol di sini merupakan salah satu komponen penting pada dinding sel jamur, yang dimana apabila dihambat si komponen ini, sel jamurnya akan mati. Fluconazole juga dapat menghambat pertumbuhan jamur yang baru. Efek kerja obatnya mengobati bagian tubuh yang terinfeksi, termasuk mulut, tenggorokan, kerongkongan, paru-paru, kandung kemih, area genital, dan darah. Selain itu juga dapat mencegah infeksi jamur pada seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah.
Next. Terus bentuk sediaannya, tablet dan kapsul dengan kekuatan sediaan 50 mg, 100, 150, dan 200 mg. Kalau untuk injeksi dengan kekuatan sediaan 2 mg per mili dalam botol 100 mili. Efek sampingnya sakit kepala, pusing, sakit perut, mual, muntah, rambut rontok, dan gangguan indera pengecap serta diare. Yang kedua, pengobatannya itu itraconazole. Mekanisme kerjanya menghambat 14-alpha demetilase yang merupakan enzim sitokrom P450 yang bertanggung jawab untuk merubah lanosterol menjadi ergosterol pada dinding sel jamur. Efek kerja obatnya digunakan pada orang dewasa untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur, termasuk ke dalam infeksi bagian tubuh bagian tubuh yang terinfeksinya dapat menginfeksi paru-paru, mulut, tenggorokan, kuku kaki, atau kuku tangan. Bentuk sediaannya ada berupa kapsul, tablet, dan solution. Kekuatan sediaannya 100 mg, efek sampingnya mual, muntah, sakit perut, kembung, heartburn, sakit kepala, pusing, kantuk, lemas, diare, atau justru sembelit, nyeri otot atau nyeri sendi, gusi berdarah, pusing, hidung meler, dan gejala pilek lainnya, serta adanya penurunan gairah seks. Selanjutnya yang ketiga ada nystatin. Mekanisme kerjanya yaitu mengganggu permeabilitas dinding sel jamur. Senyawa obat ini dapat mengikat sterol, terutama ergosterol yang ditemukan pada membran sel jamur, sehingga terbentuklah pori-pori pada dinding sel jamur yang kemudian menyebabkan kebocoran material inti sel jamur dan menyebabkan kematian. Efek kerja obat yaitu infeksi jamur terhadap kulit seperti candidiasis yang disebabkan oleh Candida albicans atau golongan Candida lainnya. Next. Nah, bentuk sediaannya yaitu ada cairan suspensi, tablet vagina atau opula, dan salep. Kekuatan sediaannya 500.000 international unit dan 100.000 international unit. Efek samping, iritasi mulut, sakit perut, mual, muntah, diare, ruam kulit. Yang keempat ada ketoconazole. Mekanisme kerjanya yaitu menginhibisi enzim sitokrom P450 untuk mengubah lanosterol menjadi ergosterol yang merupakan komponen pada membran dinding sel fungi. Biasanya untuk mengobati karena infeksi blastomikosis. Nah, efek kerjanya yaitu untuk menginfeksi jamur di kulit. Bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 200 mg, dan efek sampingnya mual dan muntah. Untuk yang kelima yaitu amphoterisin B, mekanisme kerjanya akan berikatan dengan ergosterol, komponen sel jamur lalu menyebabkan kebocoran ion monovalen, sehingga jamur menjadi mati. Dapat digunakan untuk infeksi jamur, koksidioidomikosis, dan hipoplasmosis. Efek kerja obatnya untuk infeksi jamur yang serius dan berbahaya. Bentuk sediaannya, injeksi intravena dan salep mata. Untuk kekuatan sediaannya, untuk injeksi intravena 5 mg per 5 mili dan untuk salep mata 1% dan 3%. Untuk efek sampingnya dapat menyebabkan nefrotoksisitas untuk kronik. Untuk yang keenam yaitu fluoxetinosin. Mekanisme kerjanya menghambat sintesis DNA dan RNA pada jamur, dapat digunakan untuk pengobatan kriptokokosis. Efek kerja obatnya untuk infeksi kandida yang berat, bentuk sediaannya tablet dan injeksi, kekuatan sediaannya 250 mg. Efek sampingnya, penggunaan jangka panjang mengakibatkan penekanan susu tulang dan fungsi hati.
Untuk yang ketujuh yaitu golongan sulfonamid atau kotrimoxazol. Mekanisme kerjanya menghambat pembentukan asam folat pada bakteri, dapat digunakan untuk infeksi jamur nokardiosis. Efek kerja obatnya untuk infeksi bakteri, bentuk sediaannya ada tablet, suspensi, dan injeksi. Kekuatan sediaannya 400 mg atau 800 mg dan efek sampingnya distrasia darah, ruam kulit, neuritis pada anak. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu jamur mikosis sistemik adalah dan mukosa merupakan infeksi jamur yang menyebar ke seluruh tubuh dan mempengaruhi organ-organ dalam termasuk paru-paru, hati, sistem syaraf pusat, ginjal, jantung, mukosa mulut, usus, dan vagina. Infeksi ini terjadi pada seseorang yang mempunyai sistem kekebalan tubuh yang lemah, yang dalam mengatasinya dapat mengkonsumsi obat-obatan seperti golongan azol dan golongan lainnya. Di sini ada daftar pustaka di mana menjadi acuan dalam membuat bahan presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.